bahwa mereka ya terkena ransomware, dan data yang terkena itu sekitar 487,9 megabytes, dan ada sekitar 16 PC yang terinfeksi. Ini menurut laporan yang BI publish ya. Terus di tahun, ini bukan Desember 2022, tapi Desember 2001. Sorry, ini saya typo. Terus kasus ransomware yang saya yakin sebelumnya juga udah pernah ada sih, cuman ini yang terpublish ke publik itu di Mei 2017, itu Rumah Sakit Darmais dan Harapan Kita itu juga kena ransomware. Mereka ditagih sebesar 600 US dollar, itu sekitar berapa tuh pada waktu itu? Mungkin sekitar 5 jutaan kali ya, untuk nebus internal sistemnya mereka. Di tahun 2021 juga sempat ada isu beberapa kementerian di Indonesia itu kena serangan ransomware. Tapi sayangnya nggak di-mention yang terkena berapa atau tebusan yang diminta itu berapa. Dan yang kasus paling recent yang terpublish itu adalah salah satu perusahaan energi punya negara kita itu diduga kena ransomware. Itu ada sekitar 400 giga data yang teraffected. Itu di tahun 2022 ini, di bulan Maret. Oke. Tadi kita sudah melihat beberapa data tentang ransomware. Nah, sekarang kita pengen tahu juga nih, impact-nya dari ransomware itu apa sih? Nah, jadi sebenarnya ada banyak impact dari ransomware untuk bisnis. Cuman 4 kategori secara besarnya ya. Yang pertama itu udah pasti perusahaan itu harus membayar uang tebusan ke orang jahatnya itu. Dan nominalnya itu nggak main-main. Kayak $600 tadi itu menurut saya itu termasuk yang kecil ya. Kadang bisa nyampe ratusan juta, miliaran, puluhan miliar bahkan. Itu jumlah yang cukup besar, yang nggak menghasilkan apapun untuk business development sebetulnya. Itu direct cost-nya dari ransomware. Ada indirect cost, yaitu business loss. Selama program dienkripsi, kan bisnis terganggu tuh. Itu juga pasti menurunkan profit dan operations dari perusahaan atau bisnisnya dari teman-teman. Itu bisa, ya terhambatnya operasional dari sebuah bisnis kan ada cost yang terbuang dari ketidakefektifan itu. Nah, selain dari situ, kalau sampai kasusnya tersebar luas, itu juga bisa merusak reputasi dari bisnisnya teman-teman. Itu bisa bikin eh, kepercayaan dari publik terhadap perusahaan teman-teman itu menurun. Dan salah satunya juga, kalau sampai datanya di lock, apalagi sampai bocor, itu bisa kena pelanggaran dari data exposure sebenarnya. Jadi bisa kena apa ya, penalti lah, regulatory fines di sini saya tulisnya. Sekedar info buat teman-teman, Indonesia itu kehilangan sekitar 246 miliar di sektor banking selama tahun 2020 dan 2021 hanya untuk ransom payment doang. Dan hanya untuk sektor banking. Bayangin tadi sektor banking tuh ranking 3. Gimana dengan government sama manufacturing yang emang peningkatan serangannya lebih besar. Seperti itu. Jadi karena ransomware itu dia bisa nyebar dengan sangat cepat dan kadang ya dideteksinya juga agak sulit, penting banget buat kita untuk bisa paham bagaimana sih cara supaya kita bisa mencegah agar perusahaan kita tuh nggak kena ransomware. Dan kalaupun misalnya sudah kena, apa sih yang bisa kita lakukan untuk coba nge-recover bisnisnya kita supaya at least bisa sedikit jalan. Oke, dari saya sekian presentasi overview sedikit tentang ransomware. Berikutnya saya akan oper ke teman saya, Mas Bayu. Beliau akan menjelaskan lebih detail lagi tentang ransomware. Ya, Silakan. terima kasih Mas Kevin. Izinkan saya untuk share screen. Oke,
Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Bayu Okta, saya dari Cloud Solution and R&D dari Indonet. Saya di sini akan membawakan tentang penanggulangan ransomware. Yang pertama, apa itu ransomware? Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Mas Kevin. Ransomware adalah jenis malware yang bekerja dengan metode mengencrypt data korban. Nah, yang di-encrypt itu bisa server, PC client, ataupun dari POS sistem sendiri. Selama dia punya OS, dia bisa mengencrypt. Terus ransomware ini paling banyak ditemukan masuk itu benar, Mas Kevin tadi, melalui SMB atau file sharing, lalu IIS web service, lalu ada RDP. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Linux server juga bisa terinfeksi. Kenapa bisa begitu? Oke, tadi tahapannya Mas Kevin tadi ada 3, sekarang saya lebih dalam lagi. Ada 7 tahapan ransomware dalam prosesnya. Yang pertama adalah infeksi. Ransomware mulai masuk ke salah satu server dan mulai menginstal package yang diperlukan. Package atau library-nya dia. Nah, dari satu server ini, mereka akan men-scan neckboard dari server pasien Zero tersebut, dan juga akan dicoba untuk diinfeksi. Jadi mereka akan membrute force dari neckboard si server pasien Zero tadi. Nah, setelah dirasa untuk tidak bisa lagi untuk mengakses ke server neckboard-nya, dia akan mulai mengeksekusi. Ransomware akan memulai memetakan file-file dalam server mana yang akan bisa dienkripsi. Lalu tahapan selanjutnya adalah proses enkripsi itu sendiri. Ransomware mulai melakukan enkripsi pada file-file yang telah ditemukan dalam proses eksekusi tadi dengan key yang udah dia buat. Jadi yang ada SMB-nya, file sharing, itu akan juga kena ke server-server lain. Gitu. Oke, setelah itu ransomware akan memunculkan notifikasi berupa teks untuk instruksi pembayaran kepada korban. Ini teksnya biasanya kalau Linux itu ditaruh di awal login, ataupun kalau di Windows itu taruhnya biasanya di luar C atau D. Lalu ransomware akan melakukan pembersihan. Pembersihan ini adalah key-nya tadi, key untuk mengenkripsinya akan dihapus oleh dia, dan program untuk library ataupun programnya dia si ransom dia akan menghapus itu. Jadi proses si korban tidak akan bisa melakukan proses dekripsi. Korban lalu selanjutnya adalah pembayaran. Korban akan dipaksa melakukan pembayaran. Di sini biasanya adalah proses pembayarannya itu dalam kripto ya. Mereka biasanya jarang pakai dolar atau apapun, mereka maunya kripto biar tidak terdeteksi. Lalu setelah korban melakukan pembayaran, maka dilakukan dekripsi, kebalikan dari enkripsi. Nah, di sini korban akan diberikan kunci dan aplikasi untuk dekripsi. Tapi bagi saya tidak disarankan korban untuk melakukan pembayaran. Karena apa? Tidak ada jaminan bahwa data kembali seperti sedia kala. Bisa saja data itu sudah rusak ataupun masih ada celah di dalam server yang bisa dimasuki lagi oleh si pelaku ransomware ini. Oke, lalu selanjutnya adalah bagaimana langkah pencegahannya. Pertama, selalu aktifkan snapshot atau backup. Ini penting. Walaupun kita bisa bilang kita kehilangan data, misalnya kita tahunya hari ini pagi, terus kita baru bisa melakukan restore adalah sore hari. Kita cuma kehilangan data cuma 1 hari. Gitu. Port 22 untuk SSH di Linux maupun 3389 untuk remote RDP itu di whitelist dari IP tertentu. Jangan dari semua IP. Lebih aman lagi gunakan Bastion server untuk mengakses remote ke dalam server. Gunakan Bastion yang bukan hanya untuk jumping aja, tapi Bastion server ini juga bisa untuk membatasi komen yang akan dieksekut. Jadi Bastion server itu terkadang ada fitur yang untuk user yang menjalankan suatu komen itu butuh suatu approval. Itu ada di satu fungsi Bastion server. Lalu setiap user melakukan komen, dia akan terrecord di Bastion server tersebut. Lalu ada rotate password secara berkala dan aktifkan MFA. Ini penting, sekarang penting untuk rotate password secara berkala. Biasanya 6 bulan sekali password harus diubah.
Lalu aktifkan multi-factor authentication, biasanya ya bisa menggunakan OTP yang paling sederhana, ataupun Google Authenticator. Lalu yang nggak kalah penting, selalu himbau kepada user Anda untuk tidak membuka halaman tanpa SSL, HTTPS, halaman web yang mencurigakan, dan file yang mencurigakan. Tadi sudah disinggung oleh Mas Kevin bahwa ransomware ini dapat masuk melalui kunjungan ke halaman web yang tidak secure, mencurigakan, ataupun dari download email berupa PDF, Word, ataupun gambar. Ransomware bisa masuk melalui itu. Oke. Lalu bagaimana recover bisnis? Nah, di sini jika dari korban terkena ransomware, lalu korban membayar untuk tebusannya, ataupun korban meminta untuk manpower orang lain untuk membuka dekripsinya, setelah melakukan dekripsi, isolate semua server Anda. Spesifikkan traffic incoming dan outgoing. Kita nggak mau ransom itu akan nyebar lagi. Kita masukkan ke dalam isolate network dulu, lalu scan dengan antivirus dan anti ransomware yang terupdate. Kalau perlu, vulnerability pada server kita patching. Kita nggak tahu bahwa ransomware nantinya akan masuk melalui celah keamanan dalam suatu server juga kan. Oke, setelah di-isolate, setelah di-scan, udah normal, udah semuanya oke, baru kita bring ke production lagi. Nah, setelah bring ke production, langkah selanjutnya adalah kita rencanakan DR plan. Kita harus punya DR. Dan lakukan DR drill 2 kali dalam setahun. Maksudnya apa DR drill ini? Jika kejadian seperti ini lagi, dan kita akan melakukan bring di DR sudah siap. Biasanya perusahaan-perusahaan itu akan melakukan DR drill itu 2 kali dalam 1 tahun. Lalu langkah selanjutnya adalah buat replikasi DB dan storage secara redundant. Ini penting. Replikasi DB bisa menggunakan master slave, itu yang paling dasar kalau menggunakan MySQL atau Postgre. Kalau storage secara redundant bisa di-copy atau menggunakan third party software. Ini penting juga bagi saya. Karena kalau replikasi DB, yang dikirimkan data query-nya. Kalau primary-nya itu terkena ransom, masih kecil kemungkinan bahwa slave DB itu belum terkena ransom. Gitu. Lalu yang kelima, yang tidak kalah penting adalah terapkan langkah pencegahan tadi. Oke, dari saya sekian. Terima kasih. Saya lanjutkan. Silahkan Mas Eros dari Solution Architect Alibaba Cloud. Yes, thank you Bang Bayu. Tadi sudah dipaparkan dan juga buat Mas Kevin. Sebentar saya akan share screen. Tapi ini kayaknya masih dipakai sama Bang Bayu. Oke, siap. Oke, ini screen saya sudah kelihatan ya. Jadi, tadi kita udah dengar teman-teman bagaimana cara apa itu ransomware, bagaimana cara menginfeksinya gitu ya. Dan di pagi hari ini saya akan menjelaskan kira-kira ya kalau misalnya kita menerapkan ataupun hosting workload-nya kita di cloud, solusi cloud itu yang mana dan seperti apa untuk menjawab ataupun memitigasi serangan ransomware gitu. Saya Eros, saya solution architect dari Alibaba Cloud. Kalau kita boleh briefly lagi menyimpulkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kevin dan Pak Bayu, kalau memang tanggung jawab security itu memang bersama-sama gitu ya. Jadi apalagi namanya ransomware. Tadi juga kita sudah dengar tadi, kalau kita sebagai user pun ada beberapa security measurement ataupun beberapa tahapan yang harus kita lakukan sendiri biar load-nya kita aman gitu. Gak terlepas dimanapun itu, di on-prem ataupun di cloud ya. Nah, kalau di cloud sendiri kita ada beberapa security nih yang diberikan ataupun di-provide oleh cloud ya. Dan juga kita tahu kalau memang
keamanan itu adalah tanggung jawab bersama, tapi kita juga memberikan best practice dan juga kira-kira tips dan trik lah bagaimana cara mengamankan load-nya, baik dari sisi bisnis, application, data, ataupun infrastruktur. Terlebih dalam hal ini untuk ransomware. Di Alibaba Cloud sendiri kita sudah juga mempunyai end-to-end security solution. Tapi untuk pagi hari ini kita akan berfokus pada security center dan juga cloud firewall. Dua produk ini yang memang kita rekomendasiin gitu ke customer-customernya kita. Kalau memang ada workload di cloud dan dia cukup masif ya, jadi cukup banyak aktivitas di sana, banyak juga interaksi keluar gitu ya ke internet gitu. Jadi kita merekomendasikan dua hal ini. Nah, tadi kita sudah mendengarkan dari paparan dari Mas Kevin dan Mas Bayu bagaimana apa itu ransomware dan bagaimana menginfeksi. Kalau saya boleh simpulkan ya, ransomware itu pertama ya, kill chain itu dia menginfeksi ya, seperti tadi sudah kita dengar, baik itu dari email gitu, baik itu dari vulnerability. Jadi nggak hanya dari email, vulnerability. Jadi kalau misalnya kita punya servernya itu mungkin banyak library, banyak program yang jalan, dan mungkin ada beberapa program ataupun library ataupun ya package yang sudah obsolete, sudah agak lama nggak diupdate, akan timbul vulnerability, akan timbul celah di sana. Bisa jadi itu juga masuk dari ransomware, juga bisa masuk dari situ. Gak hanya ransomware, tapi juga segala jenis malware ataupun virus ataupun cryptocurrency mining gitu ya. Lalu juga dia dari RDP attack ya, itu tadi juga dijelaskan. Lalu setelah itu apa yang dia lakukan, akan ada sisi communication ya. Command and control communication artinya apa? Itu nanti dia akan mencoba mengakses ya hardware ataupun device terinfeksi, itu akan mencoba mengakses server si cyberkriminalnya, akan berkomunikasi dia untuk mendapatkan key tadi yang tadi dijelaskan oleh si Mas Kevin dan Mas Bayu. Lalu setelah itu dia akan encrypt device-nya, lalu setelah dia encrypt, dia akan propagation. Jadi nggak hanya berhenti di device itu aja, dia akan coba untuk menginfeksi teman-teman device yang lain ya. Bisa mungkin dari network, atau kan dia juga masuk dari file-file tertentu juga gitu. Nah, di sini bagaimana cara kita memitigasikannya? Ya, khususnya kalau memang kita mempunyai workload di cloud, gitu. Yang pertama, security hardening. Ya, ini saya sambil demoin. Security hardening itu mungkin kita kebayang lah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Bayu, ada beberapa praktik general ya, kayak pembatasan IP yang akan mengakses port RDP dan juga SSH, ada juga update software-nya. Nah, benar sama di Alibaba Cloud juga seperti itu. Security hardening juga kita lakukan dengan menerapkan beberapa tahapan ya. Misalnya kita bisa memanfaatkan produk-produk Alibaba. Contohnya, kita di Alibaba itu punya yang namanya Cloud Firewall. Nah, Cloud Firewall ini bisa kita pakai untuk mengawasi traffic. Nanti akan saya jelaskan. Kita juga ada namanya Security Center untuk mempatching vulnerability. Gitu. Ini ada kaitannya dengan yang kedua, vulnerability defense. Ya, kita dengan menggunakan produk Security Center, kita nanti bisa melakukan patching, baseline checking, dan juga config assessment. Jadi nanti kita ketahuan apakah server-server kita itu sudah compliance gitu. Dibantu oleh tools-nya. Jadi user itu nggak sendiri nanti. Ketika dia mengecek load-nya mereka ini aman atau enggak, itu nggak sendiri, tapi dibantu oleh tools-nya kita. Cloud Firewall juga akan membantu kita untuk melihat bagaimana apa sih transaksi traffic-nya dari load kita itu ke internet itu dia ngakses IP apa aja. Kalau dia ngomong sesamanya, dia pergi ke port mana aja, ke server yang mana aja, ke grup server yang mana, itu ini ketahuan. Lalu dari mana? Setelah itu apa? Sisi komunikasi itu kita kontrol, kita blok gitu. Jadi bedanya dengan yang di atas ya. Di sini kita akan mencoba untuk memblok ataupun mengunci beberapa hanya URL tertentu yang bisa kita akses. Kalau kita punya aplikasi enterprise misalnya, kan kita pasti sering lah namanya kita punya load, kita pasti akan allow server-server itu tuh untuk ngomong ke third party. Misalnya kalau kita ada hit API payment gateway, atau enggak kita akan berkomunikasi dengan FTP sebuah partnernya kita dan lain sebagainya. Itu yang kita kontrol. Kita hanya batasin bagaimana ya server ini hanya di-allow untuk komunikasi secara spesifik ke sebuah URL ataupun sebuah endpoint gitu. Kalau ada di luar itu nanti kita bisa ketahuan itu di blok ataupun di monitor gitu. Lalu berikutnya proses interception.
jikalau kita sudah menerapkan beberapa proses pertama, ini kan untuk preventif ya. Kita harden, kita defense vulnerability, terus kita kontrol communication antar server itu. Nanti Alibaba Cloud juga memprovide tools yang bisa mengintercept sebuah malicious ataupun anomali activity yang terjadi di dalam servernya kita, ataupun yang terjadi di networknya kita. Jadi kita ada proses interception. Gitu. Lalu setelah kita intercept, kita juga nanti bisa handle, ya kita bisa contain server tersebut biar dia tidak bisa menginfeksi yang lainnya. Cloud juga mempunyai fitur ini, ya contohnya kita tadi akan saya demokan nanti seperti apa. Dan yang terakhir adalah, sorry, saya ketekan tadi sampai ke N. Dan yang terakhir adalah kita periodic backup. Ya tadi disebutkan oleh Mas Bayu, backup ini wajib ada, gitu. Karena nggak semuanya aman. Saya bisa katakan walaupun kita sudah melakukan semuanya ini, tetap akan ada aja namanya zero day attack ataupun ransomware yang mungkin jenis baru yang kita nggak ngerti gimana cara kerjanya pada saat itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan jikalau dia beraktivitas dan berhasil mengencrypt filenya kita, ya di backup. Teman-teman, saya perlu jelaskan kalau sebuah proses ataupun ransomware sudah jalan dan berhasil mengencrypt, mendekripnya itu prosesnya sangat sulit ya. Bahkan saya bisa bilang mustahil, kecuali kalau kita bayar ransomnya dan cyberkriminalnya berbaik hati untuk memberikan decryption key-nya gitu. Tapi selain itu ya tidak bisa gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk merecovernya? Ya kita dengan menggunakan periodic backup seperti itu. Nah, kalau gitu, kita akan lihat satu persatu toolsnya Alibaba yang mana aja yang bisa dipakai untuk memitigasi ya serangan ransomware. Yang pertama adalah security center, di mana security center itu kita punya cloud SOC, kita juga ada solusi untuk ransomware dan malware, kita juga ada yang namanya vulnerability management dan patching, dan yang lebih unggulnya lagi, solusi kita ini bisa kita pakai untuk melindungi gak hanya workload yang ada di on-premise, yang ada di cloud, tapi juga di on-premise. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat, ini adalah halaman security center. Nah, di sini saya boleh tunjukkan kalau saya di sini ada server gitu. Saya ada buat 2 server ya di cloud ya. Dua-duanya Windows gitu. Di sini kita bisa lihat security center itu bisa mengecek gitu. Di salah satu Windows-nya saya ini ada vulnerability yang dia cek ada beberapa CVE yang bisa yang mungkin berpotensi akan menimbulkan sebuah masalah gitu. Nah, ini adalah beberapa CVE yang dideteksi oleh security center dan kita bisa melakukannya dengan cara di patching. Kemarin saya sudah patching, nanti kita tinggal restart aja kalau memang perlu di restart gitu ya. Nah, jadi ini yang mungkin diperlukan oleh teman-teman untuk mengamankan servernya. Jadi dengan menggunakan security center, fitur-fiturnya itu, ya fitur-fitur security center adalah yang pertama adalah detection, ya dia bisa mengecek, security prevention dia bisa mengecek vulnerability detection, ya dan juga dia bisa melakukan patching, ya patching and fixing gitu. Nah, ini terkait dengan server. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, lalu ada juga baseline checking. Jika kita menggunakan sebuah produk di cloud, nanti security center itu bisa memberikan beberapa rekomendasi. Ya, mungkin yang pertama itu adalah security baseline. Kita bisa cek kira-kira di sini. Dari server kita, saya ada punya server Windows itu. Dia ada 6 item yang dia risk. Kita bisa lihat kira-kira apa-apa aja item-item yang risk tersebut. Nah, tadi masih ingat kan tadi yang disampaikan oleh Mas Bayu, kita harus menggunakan password rotation gitu. Kita juga ada configure age policy dan juga beberapa event audit policy ini nanti akan diberikan rekomendasikan oleh security center. Jadi dia akan memberikan beberapa hal-hal yang perlu di repair, kita bisa langsung automatic repair dari sini. Jadi kita bisa nanti checklist itemnya semua, nanti bisa kita repair gitu. Repairnya seperti apa, nanti akan diberikan cara merepairnya, dan ini akan dilakukan langsung oleh security center gitu. Jadi kita tinggal
cek item-itemnya aja, kita tinggal lihat kok dari sisi kontrolnya aja, mana yang harus saya repair, apakah kalau saya mau repair, bagaimana caranya, dan kalau memang kita allow security center untuk repair, nanti tinggal kita klik action-nya aja. Gitu. Jadi ini adalah security center. Nah, sekali lagi saya jelaskan, fiturnya banyak ya, dia bisa patching, fixing, dia juga bisa security baseline check, ini penting, karena kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, banyak ditemukan kalau customer walaupun sudah pakai cloud, dia masih juga, customer juga belum tentu mengerti bagaimana cara mengamalkan load-nya. Makanya kita berikan best practice dan rekomendasi dengan menggunakan tools-tools yang tadi. Kita kasih tahu, oh ini belum kamu update, oh ini ada beberapa config yang kamu belum terapkan di servernya kamu. Nah itu adalah bagian dari vulnerability defense dan juga security hardening yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Bagian dari dua itu. Nah, berikutnya, ya kita juga bisa melihat kalau tadi salah satu fiturnya itu adalah sisi communication, ya, command and control communication. Nah, ini adalah peran dari cloud firewall. Kalau teman-teman boleh lihat, Alibaba Cloud itu punya yang namanya cloud firewall, ya. Yang tugasnya itu, cara kerja itu adalah untuk mengamankan jaringan lah, ya, untuk mendeteksi anomali traffic gitu ataupun botnet. Jadi ini semacam IDPS lah. Gitu. Next Gen Firewall kalau orang sekarang sering bilang. Jadi kita pakai untuk melindungi bright side internet dan dark side intranet. Bagaimana penerapannya? Ya nanti cloud firewall itu kita apply untuk mengawasi traffic yang masuk ke dalam load-nya kita, workload-nya kita. Selain untuk ini, dia juga dipakai untuk sebagai pintu untuk mengawasi antar VPC, gitu. VPC A sama VPC B itu nanti akan ada firewall-nya. Dia juga dipakai untuk mengawasi antar interconnect yang ke data center-nya kita. Kalau misalnya kita ada list line gitu ya, atau kita mau pakai Express Connect ataupun SEN, nanti kita juga bisa pakai cloud firewall untuk mengawasi gateway-nya seperti itu. Nah, dia di-manage oleh Alibaba Cloud dan sudah terintegrate dan HA. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi jika kita memang misalnya kita punya kantor pusat ataupun data center dia pakai Express Connect gitu. Branch kita terkomunikasi semuanya ke cloud dengan menggunakan Cloud Enterprise Network misalnya ya, gitu, ataupun Smart Access Gateway-nya Alibaba Cloud, ataupun Internet Access Gateway-nya Alibaba Cloud, ataupun dengan menggunakan VPN gitu. Nah, semuanya ini border tersebut itu bisa diawasi oleh cloud firewall. Nah, ini tugasnya mana? Tugasnya itu sebagai apa? Di bagian kita yang tadi, itu tugasnya adalah pertama, kita tugaskan untuk kita tugaskan untuk ini, untuk menghalangi komunikasi dari dalam itu keluar ke cyber criminal server dan juga untuk menghandle penyebaran secara internal. Jadi kita bisa contain server itu berarti jangan menyebar ke server-server yang lain. Nah, kalau saya mau tunjukkan bagaimana security center bekerja, ini dia. Cloud firewall itu bekerja, ini dia konsolnya. Jadi di Alibaba Cloud kita punya namanya cloud firewall. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Dia akan memberikan insight kepada kita kalau saat ini kira-kira kita punya berapa IP ya internet browser dan punya berapa firewall, VPC firewall gitu. Di sini kita bisa cek nanti kira-kira outbound policy-nya. Nah, di sini kita bisa cek inbound policy-nya seperti ini. Ya kita ada berapa log yang mencoba atau beberapa traffic yang mencoba untuk masuk ke dalam servernya kita. Nah, kenapa ditampilkan semua? Nanti dari situ teman-teman bisa sharing, bisa filtering. Bisa membuat sebuah policy ataupun rule. Kalau saya bisa ada policy pertama yang dia hanya allow dari beberapa partinya kita ataupun surroundingnya kita, nanti kita bisa allow gitu. Dari mana kita bisa tahu? Kita bisa nanti kita lihat source IP-nya itu kemana aja, destination IP-nya ke server-server kita itu kemana aja gitu. Ini nanti kita bisa define rules-nya ataupun policy-nya. Nah, outbound, nah ini yang penting karena kalau nanti kita punya ransomware itu kalau misalnya dia berhasil jalan misalnya. Anggaplah kita misalnya virusnya itu antivirusnya kita ataupun anti ransomware kita belum bisa mengintercept, mungkin zero detect. Nah, dia akan mencoba mengkontak cyber criminal servernya. Ya, itu makanya tadi namanya CC communication. Dia akan mencoba mengkontak. Dari sini kita bisa membuat policy juga, gitu. Mana yang di-allow, mana yang di-deny. Kayak gitu. Jadi
Contohnya di sini saya ada membuat beberapa policy deny, saya ada membuat beberapa policy allow di spesifik portnya. Jadi kalau misalnya kita bilang saya di dalam ini ada API itu akan ngomong ke payment gateway API dengan menggunakan port 443, IP-nya ABC. Nah, kita bisa buat policy-nya. Kalau misalnya kita masih bingung nih, saya masih bingung nih, saya masih nggak tahu mana port yang harus saya allow, karena mungkin saya sudah ada whitelist beberapa surrounding ataupun partner sudah saya tahu IP-nya, tapi kan mungkin ada lagi yang lain gitu ya, saya nggak tahu. Nanti kita bisa lihat log-nya. Ya, di sini kita juga ada log mana yang baru-baru ini diakses oleh servernya kita. Misalnya kita punya server nih, ataupun kita punya NAT gateway, dia akan tunjukin IP ini adalah yang sering diakses gitu. Nanti kita bisa cek, kita bisa pelajari mana memang IP yang memang kita rasa wajar. Contohnya ini, lokasinya di USA. Ini adalah IPC attacker misalnya. Kita bisa masukkan dia ke policy kalau segmentasinya ini di blok kayak gitu. Nah, ini kita bisa pakai ya cloud firewall. Nah, lalu apalagi proses interception. Proses interception juga merupakan bagian dari security center yang dia bisa mengintercept sebuah proses ya, ataupun malware yang mencoba untuk mengencrypt, akan diintercept langsung sama dia dan akan dilaporkan langsung ke kita. Nanti akan saya demokan. Lalu periodic backup. Periodic backup itu juga dibantu oleh security center. Bagaimana cara kerjanya? Salah satu bagian dari security center itu adalah dengan cara kita men-set ya ataupun mendefine direktori memang menurut kita kritikal dan kita ingin amankan dengan menggunakan fitur anti ransomware. Nah, sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman, kalau sebuah file yang sudah di-encrypt itu kita nggak mungkin decrypt, ya. Mungkin yang bisa, tapi sangat sulit lah. Saya juga selama saya belum pernah melihat ada yang berhasil lah. Nggak tahu kalau teman-teman ya mendecrypt sebuah file untuk decrypt, kecuali kalau kita tahu decryption key-nya. Nah, caranya bagaimana biar kita tetap aman? Nyambung dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Bayu dan Mas Kevin, backup ini harus kita lakukan, dan security center juga bisa membantu teman-teman untuk melakukan backup. Kita bisa create policy di sini, ya. Contohnya kita misalnya ada server, nanti kita bisa membuat custom policy yang kita bisa tentukan direktori mana aja mau kita backup yang kritikal gitu. File type seperti apa, kapan start time-nya, berapa kali sehari dia di backup, ini semua dilakukan secara otomatis. Gitu. Backup-nya itu berapa lama di retain. Bedanya, apa sih bedanya ini sama snapshot? Alibaba Cloud juga punya snapshot kan. Dua-duanya memang bisa dipakai untuk recovery. Snapshot itu di level VM. Gitu. Jadi kalau dia di rollback, ya dia akan nge-rollback VM-nya ke sebuah point, gitu, ke sebuah spesifik waktu gitu ya, ataupun misalnya kalau kita lakukan sehari sekali ya bisa di rollback kayak tadi kata Mas Bayu, dilakukan aja backup-nya. Kalaupun kita terinfeksi, nanti kita bisa kira-kira perkirakan kapan filenya itu masuk, kapan yang mau terinfeksi, kita rollback untuk ngambil datanya. Bedanya sama yang ini di backup dari sisi directory ataupun file, gitu. Dengan menggunakan policy di sini ataupun anti blackmail yang kita ada di sini, kita bisa kalaupun nanti ada file ataupun ada VM sudah terinfeksi, kita bisa bilang oke, ya udah ini sudah terinfeksi, saya tinggal scrape aja dan nanti file-file yang sudah sempat terinfektif itu ataupun sudah di-decrypt itu, sudah di-encrypt, saya akan restore manual dari sini. Jadi kita mungkin tidak perlu merollback secara VM, tapi kita rollback file-file yang dia sudah sempat decrypt itu kita rollback, ya. Kita rollback dengan menggunakan policy yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, itu backup-nya. Dan di sini saya akan ada sedikit demo, ya. Di sini saya akan tunjukkan saya punya sebuah VM di sini yang akan saya coba akses, gitu ya. Nah, saya ada dua ACS di sini. Yang ini, ya, yang ini dia tidak diawasi oleh security center, tidak dimonitoring oleh security center. Sementara yang ini itu dimonitoring oleh security center. Itu ini saya coba connect, ya, ke dalamnya. Dua-duanya saya akan connect. Salah, cancel. Oke, sebentar saya akan coba connect satu persatu ya.
Oke, saya mungkin akan mencoba memakai server saya yang lain. Nah, ini saya ada sebuah server di sini yang sudah saya connect dengan menggunakan apa namanya RDP. Nah, saya ada download beberapa ransomware nih di sini nih. Ada WannaCry, ada juga dia apa ini namanya nih, beberapa ransomware. Saya akan coba jalankan nih. Saya ekstrak dia, lalu saya coba jalankan. Ini server ini dia di protect oleh security center. Jadi walaupun kita jalankan ini, agent yang security center itu akan memblok dia. Jadi dia tidak bisa menjalankan ini. Kalau misalnya saya coba jalankan lagi, ini nggak bisa. Coba saya akan delete dulu yang ini. Lalu akan saya coba ekstrak lagi, saya jalankan di sini. Ya, di run aja gitu. Dia dihalangi ya. Jadi somehow ya Windows tuh nggak bisa melakukan ataupun menjalankan file tersebut. Saya juga ada beberapa ransomware lagi di sini. Saya akan ekstrak all. Nah, lalu saya coba jalankan ransomware-nya di sini. Run anyway, nggak bisa. Gitu. Saya juga coba yang lainnya. Saya juga tidak bisa. Atau saya coba untuk, nah ini dia, saya akan coba. Ini juga tidak bisa. Saya akan coba semua ya. Jadi saya akan juga pergi ke malware, malshare.com. Ini di sini kita bisa lihat berbagai macam jenis ransomware yang disubmit oleh orang-orang. Nah, saya coba ambil sini. Isi di site. Nah, dia akan lakukan download. Saya akan coba allow download-nya. Nah, keep the dangerous file ya. Kita coba keep aja. Lalu coba kita jalankan dia. Tidak ada efeknya. Nah, kita bisa lihat bagaimana nanti security center melakukan blocking ataupun memberitahukan kita. Ya, pertama kita bisa coba cek nanti di halaman ini dia. Di halaman alert. Nah, coba kita lihat di precision defense ya, kita sudah punya banyak ini suspicious process. Ini kenapa tadi tools tadi atau beberapa malware yang baru saya download tadi itu tidak bisa berjalan karena dia sudah diblok semua oleh security center-nya gitu. Kita bisa melihat nanti detailnya itu apa yang ngeblok, engine yang mana. Dia diblok oleh machine learning-nya Alibaba Cloud ya, dari source-nya itu dari mana? Dari machine learning, juga ada big data threat protection engine, ada Alibaba Cloud Threat Intelligence, dan juga ada abnormal behavior analysis engine. Gitu. Jadi dia memblok si server ini, dia blok gitu. Lalu kita juga bisa melihat details yang lain. Ini tadi ransomware WannaCry ya. Dia coba menjalankan, tapi di successful interception oleh security center-nya Alibaba Cloud gitu, dengan menggunakan beberapa engine yang tadi kita sudah punya. Coba kita cek, saya tadi melakukan download ya, ransomware ke salah satu file, ke salah satu website yang kita lihat dari di Malshare. Di sini harusnya kelihatan outbound policy-nya gitu ya. Di sini kita bisa cek nanti kira-kira apakah memang ada kita melakukan download. Nanti itu bisa kelihatan di sini. Nah, yang IP 192, nah itu semuanya ke-capture oleh cloud firewall-nya kita. Jadi dengan menggunakan cloud firewall nanti kita bisa tahu kira-kira, dan kita juga bisa membuat sebuah policy yang hanya membatasi traffic tertentu aja yang bisa diakses ataupun URL tertentu. Jadi kalaupun ada sebuah zero day ransomware ataupun ransomware yang mungkin antivirus kita belum bisa deteksi, dan mungkin security center itu telat, kayak tadi kata Mas Kevin ya, 15 menit dia butuh karena dia akan kontak servernya. Tapi karena kita sudah menerapkan policy, kalau server itu nggak boleh ngomong sama URL lain sesuai dengan yang sudah kita terapkan, dan dia di-block semua, di-deny nanti itunya oleh cloud firewall. Jadi dia tetap nggak bisa mengakses si cloud firewall-nya, ke cyber criminal servernya. Gitu. Jadi dua produk ini, baik itu security center dan cloud firewall itu sama-sama bekerja sama ya, dua-duanya untuk ngejagain server, ngejagain workload-nya kita. Satu, dia berperan untuk ngejagain di sisi network, ya satu lagi ngejagain di sisi hostnya.
bagaimana cara kita mengintegrasikan tools ini ya ke hostnya kita, itu sudah automate gitu. Jadi kalau kita punya host di Alibaba Cloud, ada ECS ataupun server di Alibaba Cloud, dia akan langsung terintegrasikan gitu, akan langsung diprotect. Cara kita memastikan biar setiap engine-nya itu hidup, kita mesti masuk ke tiap servernya, ya. Terus kita pastikan semua defensif ini on gitu. Self protection, virus blocking-nya dia di-online-kan, web self prevention, antivirus, anti ransomware semua di-online-kan gitu. Network threat juga di-online-kan. Gitu. Lalu kita juga enable vulnerability check. Kalau kita Windows system ya kita coba enable Windows system, web CMS dan juga emergency. Jadi setiap kali ada vulnerability, kayak kemarin misalnya ada vulnerability di Log4j, itu akan ketahuan langsung di alert di sini. Actionnya apa? Detailnya apa? Bagaimana cara fixingnya? Apakah kita mau fix dari Alibaba, itu semua nanti bakal di-provide di konsol ini semuanya. Lalu setelah kita pastikan semuanya online di tiap-tiap itu, kita coba cek di fitur settingnya. Itu juga pastikan semua ini di online kan biar semua itu secara global tuh kita aktifkan ya fiturnya. Lalu setelah kita rasa oke, setting semua sudah oke, semua proteksi sudah saya aktifkan, apa yang selanjutnya saya lakukan? Kita aktifkan yang tadi anti blackmail-nya gitu. Kita create policy-nya. Gitu. Tenang aja, Alibaba Cloud sudah ada policy sudah rekomendasi policy sudah ada. Tinggal jalankan aja, eksekusikan aja. Tapi kalau kita memang mau membuat custom policy, misalnya, Pak, nggak semua server ataupun nggak semua file ini harus saya amankan. Bagi saya yang paling berharga itu ya untuk web servernya aja mungkin, ataupun folder/data mungkin dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal di specify aja, ya. Jenis filenya, file type-nya seperti apa, itu nanti akan di backup secara periodik, gitu ya, akan periodik. Nanti kita lihat half a day, 1 day, 3 days, 7 days. Memang pada saat ini kita hanya bisa maksimalnya seperti ini ya. Start time-nya kita bisa tentukan kapan. Policy intervalnya itu half day, 1 day, 3 days, atau 7 days. Jadi mungkin setiap setengah hari, 12 jam. Mungkin setiap setengah hari ini cukup optimal sih untuk file-file yang kita rasa penting ya. Gitu. Lalu nanti kita bisa share retensinya. Setelah itu ya sudah, tinggal kita biarkan security center-nya berjalan, nanti tinggal kita cek apakah ada vulnerability, nanti akan diumumkan di sini. Ya. Tinggal kita fix, kalau dia mau kita fix, nanti dikasih tahu detailnya. Sama kayak tadi, baseline check juga bakal kelihatan di sini. Jadi seperti itu caranya kita mengamankan server yang ada di Alibaba Cloud dengan bantuan security center dan juga cloud firewall. Sekali lagi teman-teman ya, nggak ada yang aman. Jadi supaya apapun mungkin sudah kita terapkan, mungkin bakal ada celah gitu. Karena yang namanya exploiter itu pasti akan berinovasi gitu. Kita berinovasi untuk mengamankan ulangnya kita. Cracker, exploiter, ya, cyber kriminal, mereka juga berinovasi untuk menyerang. Nah, apa yang paling penting? Backup. Jadi teman-teman jalankan juga backupnya. Kayak tadi kata Mas Bayu, harus punya DR, harus di-swing ke DR mungkin setiap 6 bulan sekali dan lain sebagainya. Mungkin kalau teman-teman berpikir bagaimana saya melakukannya, saya mungkin kita tidak mempunyai tools ataupun resource yang cukup untuk melakukan hal itu. Cloud bisa membantu teman-teman gitu. Di Alibaba Cloud kita punya berbagai macam solusi backup, kita juga bisa berbagai macam solusi security yang bisa membantu teman-teman untuk mengimplementasikan ataupun mengamankan workflow teman-teman semua. Jadi itu dari saya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan. Thank you yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya balikin ke Mbak Gendis ya. Oke, terima kasih Mas Eros untuk paparannya. Terima kasih juga untuk Mas Kevin dan Mas Bayu. Semuanya untuk materinya yang singkat, padat, dan jelas. Mungkin kita langsung aja karena kita masih punya banyak waktu. Mungkin kita bisa membuka sesi Q&A untuk 10-15 menit. Oke, baik. Saya coba untuk urutkan dulu. Untuk pertanyaan pertama, mungkin dari panelis juga bisa buka questions juga ya di kolom. Oke, pertanyaan pertama dari Bapak Nanang Adiagraha. Di sini pertanyaannya, bagaimana mengetahui komputer terinfeksi ransomware? Lalu yang kedua, mengapa ransomware begitu sangat efektif dan apa saja kemungkinan dampak dari ransomware? Mungkin ketiga itu dulu sebelum nanti kelupaan. Mungkin dari feel free untuk Mas Bayu, Mas Eros, atau Mas Kevin yang bisa menjawab mungkin.
Oke, mungkin aku jawab yang pertama kali ya. Nanti yang susah ke Mas Bayu gitu, atau Mas Kevin. Enggak. Jadi kita gantian. Jadi Iya, iya. apakah ransomware bisa terdeteksi oleh antivirus atau firewall jaringan? Ini tadi dari Pak Riki Aji Pamungkas ya. Yang ini ya Mbak G, yang pertama atau gimana? Oh, dari Pak Nanang dulu. Oh, Nanang dulu ya. Bagaimana mengetahui komputer terdeteksi ransomware? Pak, tenang aja. Dia bakal ngasih tahu Bapak gitu. Karena kenapa dia bakal minta dibayar gitu. Nanti dia bakal nge-encrypt beberapa file-file Bapak ataupun file-file application software gitu yang mengakibatkan ya komputer Bapak, server Bapak itu nggak bisa kerja, nggak bisa berfungsi dengan baik gitu. Ada kasus dia nggak bisa login ke dalam komputernya, ada kasus yang dia nggak bisa buka dokumennya karena semua ke-encrypt gitu, dan dia bakal ada pesan your software, your file has been encrypted, ya, pay us gitulah ya. Jadi dia tenang aja, dia bakal ngasih tahu loh. Terus yang kedua, mengapa ransomware begitu sangat efektif ya? Ini mungkin ke Mas Bayu atau Mas Kevin. Oke, mengapa ransomware begitu sangat efektif? Karena dia hanya mengencrypt, Pak. Hanya mengencrypt, lalu dia si pelaku ransomware-nya akan melakukan pembayaran, akan melakukan permintaan pembayaran. Kenapa saya bilang efektif? Karena begitu di-encrypt, aplikasi Bapak nggak akan jalan, nggak akan terbaca oleh sistem. Makanya sangat efektif, Pak. Komputer bisa nyala, server bisa nyala, di ping bisa nyala, di RDP bisa nyala, bisa remote, di SSH bisa remote, tapi begitu kita ngomong web service ya, web service-nya dijalanin buka HTTPS-nya, itu nggak akan bisa, karena source code-nya itu terencrypt dan tidak akan bisa dibaca oleh Apache atau Nginx atau IIS. Itu sih, Pak, kalau dari saya. Terus dampak dari ransomware ya. Dampak dari ransomware itu yang paling berasa banget sih dari sisi bisnis yaitu finansialnya ya. Kan kita udah harus bayar ransomware kalau emang kita mau bayar. Kalaupun kita nggak mau bayar, itu kita ada kerugian di operations kita yang terhenti sih Pak selama menjalankan bisnis. Karena kayak tadi yang Mas Bayu bilang, itu sistemnya di lock, ya basically susah untuk ngerjain apapun gitu ya. Operations, day-to-day operations bisnisnya Bapak bakal berhenti. Itu dari sisi bisnis ya, dari sisi security atau bisnis trustworthy-nya itu sendiri, kalau datanya sampai bisa dibocorin, apa namanya, diekstrak dan dibocorin, itu bisa mendamage reputations. Apalagi kalau emang ada perjanjian dengan customer-nya ya, dari customer-nya Bapak. Itu kan udah breach of data ya, sebenarnya bisa kena fine secara legal sih. Itu yang bisa saya paparin sedikit. Iya, baik. Kalau tadi yang 4 dan kelima, kita juga tadi sudah belajar sama-sama, ada yang bagaimana cara melindungi dari ransomware, kayak tadi paparan dari Mas Bayu dan juga paparan dari saya di cloud gitu ya. Apa yang harus dilakukan, tadi seperti yang sudah kita pelajari juga, kalau misalnya kita terserang, ya kita akan mencoba untuk membatasi servernya, biar jangan bisa diakses internet, menutup semua port, terus recover dengan menggunakan restoration dari backup, dan lain sebagainya. Itu mungkin untuk yang poin 4 dan poin 5. Berikutnya yang mana, Mbak? Oke, terima kasih Mas Eros dan Mas Bayu dan Mas Kevin. Jawabannya semoga menjawab pertanyaan dari Mas Anang ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Sorry tadi agak ke-skip. Yang pertama dari Bapak Riki Aji Pamungkas. Pertanyaannya yaitu, apakah ransomware bisa terdeteksi oleh antivirus atau firewall jaringan? Ya, banyak antivirus yang memang sudah bisa ngedeteksi ransomware gitu ya. Dan tadi juga saya sudah demokan, ada juga produk Alibaba yang bisa mendeteksi, contohnya Security Center dan juga tadi Cloud Firewall yang dia bisa mengendus ya apa itu, kemana dia berkomunikasi, dan juga bisa melihat apakah ada botnet di dalam jaringan tersebut, di dalam traffic tersebut gitu. Itu bisa kita pakai, dan gak hanya produk cloud solution. Kalau memang Bapak juga menggunakan produk-produk lain, setahu saya juga banyak ya, Mas Bayu, kalau saya salah, yang bisa mendeteksi ransomware. Iya, benar Mas. Udah banyak kok yang bisa mendeteksi. Cuman ya tadi harus selalu up to date aja dari antivirusnya. Karena kan ransomware juga selalu berkembang kan ya. Betul. Ya. Oke. Terima kasih Mas Bayu, Mas Eros. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Wandi Tisna Adi Warman.
mau bertanya, misalkan file yang di cloud terkena ransomware, apakah ada garansi nih dari Alibaba-nya? Mas Kevin? Mungkin bisa dijawab Ini dari Mas Kevin atau Mas Eros. Oke. Kalau dari Alibaba, kalau di sana kan gini Pak, kalau kita bilang sudah terkena ransomware dan dia sudah di encrypt, ya misalnya, kita pasti ada investigasi kan gitu. Kita juga bakal ada melakukan penyelidikan bagaimana dia bisa kena setelah kita konten dulu server dan lain sebagainya. Tapi kalau memang kita sudah cek dia memang sudah terkena, apakah ada garansi dari Alibaba-nya? Ya kalau beberapa security measurement yang sudah kita rekomendasikan mungkin belum sempat diterapkan, ya kita juga nggak ada garansi untuk pada saat itu. Karena sekali lagi yang sudah di encrypt dan kalau nggak ada backup, itu nggak bakal bisa balik, Pak. Gitu. Jadi memang kalau untuk ransomware ini yang paling kita titik beratkan adalah preventionnya. Kita harus cegah dia dengan beberapa tadi sudah disampaikan oleh Kevin dan Mas Bayu gitu. Di update antivirusnya, di backup filenya gitu. Harus ada Pak backup itu walaupun kita bilang nggak penting harus ada. Karena nggak hanya untuk DR tapi juga untuk mengalami untuk hal-hal seperti ini gitu yang kita nggak sangka bisa terserang ransomware. Alibaba sendiri tidak bisa mendecrypt file tersebut Pak kalau dia sudah di-encrypt. Jadi kita hanya bisa memberikan kalau sudah di backup restore. Itu measurement dari Alibaba-nya. Kalau mau dari Kevin nambahin? cukup. Oke. Oke, terima kasih Mas Eros untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Bapak Wandi Tisna. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin tadi sudah sempat dipaparkan, kalau misalkan belum mungkin bisa ditambahkan saja. Ini pertanyaan dari Bapak Surya Kadarusno. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk merecovery device yang sudah terkena ransomware, baik lock atau crypt ransomware? Ini mungkin Mas Bayu karena beliau sudah veteran nih. Gimana Mbak? Sorry, maaf. Oke, pertanyaannya dari Bapak Surya Kadarusno, bagaimana nih cara untuk merecovery device yang sudah terkena ransomware, baik lock atau crypt ransomware? Oke, yang paling gampang Pak, pertama adalah bayar. Itu adalah paling gampang, bayar dari pelaku ransomnya. Yang kedua adalah Bapak sewa orang security, jadi ada beberapa perusahaan security yang dia bisa mendekripkannya, didekripsi lagi. Dan itu jujur biayanya juga hampir sama dengan yang bayar tadi, Pak. Jadi kalau saya bilang, kalau untuk merecovery, saya bilang nggak ada jalan, Pak. Saya hanya bisa bilang itu tergantung dari backup snapshot-nya Bapak. Kita recover ke backup snapshot yang servernya Bapak yang terkena ransom. Mohon maaf Pak, seperti itu sih pengalaman saya. Ada beberapa orang yang bayar, ada beberapa orang yang menyewa security, jasa security untuk mendekrip. Tapi itu ya memang butuh keluar biaya yang lumayan sih Pak bagi saya. Dan setelah itu tidak menjamin bahwa server Bapak tidak akan terencrypt lagi. Itu tidak akan menjamin, Pak. Begitu. Mungkin dari Mas Eros ada tambahan, Mas? Ya, setuju sih. Udah cukup sih. Memang seperti itu Pak caranya. Jadi kita prevent Pak sebelumnya terjadi. Ya. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Bayu dan Mas Eros. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Bapak Alvin Rohmanul. Mau tanya, kalau komputer kita terkena ransomware dan data kita terenskripsi, namun kita lupa belum membackup, apakah ada solusi mengembalikan data tanpa perlu mengirim uang tebusan ke mereka ya yang menyerang kita, misal dengan tools recovery data atau yang lain? Iya, kalau kita nggak bayar, nggak bisa sih Pak. Ya, jadi kalau kita nggak bayar dan kita nggak backup, nggak bisa. Jadi cuma kalau kita nggak backup, ya kita mungkin ya kayak tadi kata Mas Bayu, dibayar ke cyber kriminalnya, yang which is kita juga belum tentu gitu ya, ataupun ke perusahaan security memang bisa mencoba memprovide decryption key. Itu juga belum tentu dan biayanya gede sih. Jadi untuk hal ini sekali lagi itu udah dead end sih. Kita memang mengandalkan prevention dan juga backup untuk ransomware. Oke, makasih Mas Eros. Mungkin dari Mas Bayu atau Mas Kevin ada tambahan? Cukup, Mbak. Dari saya setuju dengan Mas Eros. Oke, berarti yang perlu di-highlight itu lebih ke prevention ya, yang harus dipersiapkan. Iya, betul. Oke, terima kasih Mas Eros dan Mas Bayu. Oke,
Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan dari Bapak John Salim. Apa server ransomware protection-nya ada di Indonesia atau di luar negeri? Oke, kalau yang tadi kita lihat security center, HIDS-nya itu ibaratnya HIDS dan juga sandbox server itu memang ada di Singapura, kayak gitu. Tapi workload yang diproteksi itu bisa di Indonesia, gitu. Jadi ibarat agent-agent itu dideploy di server Bapak, di mana itu yang ada di Indonesia servernya, gitu. Tapi HIDS-nya, sandbox servernya itu memang dia akan ngacu ke Singapura. Gitu. Tapi itu hanya kayak misalnya kita agentnya itu melihat update-nya ke sana gitu. Kira-kira benchmark apa yang perlu diterapkan itu ngacunya ke sana. Itu tidak mengganggu policy ataupun regulasi yang mesti harus server di Indonesia, enggak, karena itu hanya sebagai HID saja, sandbox server aja. Intinya selama workload yang tetap ada di Indonesia dan agent itu dipasangkan itu sudah comply sih, gitu. Jadi untuk security center itu, kalau untuk cloud firewall sudah ada di Indonesia. Dan itu bisa digunakan untuk memproteksi yang tadi, yang tipe premium itu bisa untuk internet, tipe enterprise itu bisa untuk VPC, kayak gitu. Dan itu semua udah di Indonesia. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Mas Eros. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak John Salim. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Eko Siswanto. Ketika kita sudah terkena ransomware, apakah jalan terakhir harus bayar? Oh, ini kurang lebih tadi sama ya berarti? Ya. Oke, mungkin tadi bisa berarti sudah dijawab ya sama Mas Eros sebelumnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Paliwan. Biasanya kan ransomware itu berasal dari phishing, kalau salah spelling. Apalagi sekarang ada phishing as a service, misalnya Robin Banks. Apakah Alibaba dapat prevent dan detection mulai dari phishing tersebut yang filenya mengandung ransomware? Ya, mungkin Kevin tadi udah sempat bahas. Gimana, Kev? Oke. Phishing as a service, sebenarnya Robin Banks kalau prevent dan detection mulai dari phishing tersebut. Phishing itu kan basically apalagi yang email based gitu Pak ya, itu kan urusannya dengan detections kalau dari orang yang ngebuka itu harusnya sih, koreksi ya Mas Eros ya kalau saya salah ya. Tapi actions kayak ngebuka kita bisa ngedetect kalau ada email ya yang kira-kira bisa mengandung malware. Kayak gitu. Ya. Benar. Tadi yang disampaikan oleh Mas Bayu juga gitu. Kalau phishing as a service, sekali lagi kita juga harus buat timnya kita, karyawan kita, user itu aware gitu. Kalau ada security threat itu di mana-mana, termasuk juga di email gitu dan lain sebagainya. Terlebih yang ada phishing as a service gitu. Jadi mungkin dia akan mengirim banyak email ke sebuah perusahaan dengan adanya malware atau ransomware di situ, ataupun dia akan coba memasukkan ransomware dengan menggunakan RDP attack yang tadi disampaikan oleh si Mas Bayu, yang sekali lagi ya kita harus naikkan security awareness di karyawan-karyawannya kita. Kalau untuk email jangan coba-coba buka semua jenis email yang nggak kita ngerti gitu, ataupun yang nggak kita bisa verify pengirimnya. Jadi walaupun mereka dari as a service manapun, tapi kalau memang kita sudah aware keamanan servernya kita ataupun keamanan email ya, kita akan buka emailnya. Kalau memang nggak kita, ya kalau memang tidak benar ataupun tidak atau suspicious ya. Nah, bagaimana cara yang tadi kayak Bapak tanyakan, bagaimana cara kita untuk memprevent, mendetek? Ya tadi, kita sudah punya banyak tools dan solusi. Nggak hanya tools cloud ya Pak. Solusi-solusi di luar sana yang memang free juga ada gitu. Best practice-nya. Dari mulai tadi kata Mas Bayu, di harden port-nya, di whitelist mana yang boleh masuk, dibuat bastion host, nggak hanya sebagai jam host, tapi juga sebagai audit dan kontrol. Audit komen yang mau dijalankan dan juga bisa mengelola apakah komen itu bisa dijalankan atau enggak, karena ransomware juga dia jalankan komen kan gitu ya. Lalu dari sisi network banyak prevention tadi kita sudah belajar sama-sama. Jadi terlepas dari sumber serangannya, mau itu phishing as a service atau memang ada orang yang niat, kalau memang kita sudah terapkan security awareness di ekosistemnya kita dan juga kita sudah menerapkan beberapa tindakan prevention, menurut saya itu ya kita sudah siap sih menghadapi cyber attack
Ya, jadi saya rasa sih itu. Ya, saya tambahin sedikit ya. Jadi dari tadi kan kita ngebahas tentang apa ya, prevention dari sisi teknologi yang Alibaba punya, atau secara general gimana sih cara nge-prevent gitu ya, secara teknis. Tapi sebenarnya, saya berani jamin bahwa Alibaba akan terus berinovasi untuk mengembangkan teknologinya kita, untuk memprotek customer-customer kita dari serangan ransomware atau malware apapun lah. Kita akan terus coba berinovasi. Tapi sekali lagi, yang namanya hacker, cracker, ya activity cybercrime gitu ya, mereka juga akan terus berinovasi gitu. Jadi selain dari prevention dari sisi teknologi, yang nggak kalah penting adalah prevention dari satu sisi business continuity plan, lalu dari edukasi ke customer-nya, ke user dari employee di perusahaan tersebut. Kayak tadi awareness yang harus ditingkatin tentang kalau ada email mencurigakan jangan dibuka kayak gitu ya. Terus jangan pakai aplikasi-aplikasi yang membajakan. Edukasi seperti itu terhadap karyawan itu nggak kalah pentingnya sebetulnya. Terus dari sisi tadi kan kita bicara backup, ada juga untuk business continuity itu yang namanya tadi yang sempat dibahas Mas Bayu sama Mas Eros itu DR, disaster recovery. Disaster recovery itu tujuannya sebenarnya bukan untuk ngebantu nge-recover apa yang sudah dihack, tapi bagaimana kita nge-shifting dari bisnis yang tadinya sudah berjalan, kita pindahin ke satu site lain yang mungkin secara recovery point-nya masih agak beda gitu ya, masih ada gap dengan yang sudah dipakai selama ini, yang sudah jadi main DC-nya. Tapi setidak-tidaknya gap dari data gap-nya itu nggak terlalu besar gitu. Jadi dua hal ini juga harus diperhatikan selain dari sisi teknologi, yaitu satu, education terhadap employee, dan yang kedua, business continuity plan. Salah satunya lewat DR. Oke, gitu. Oke, terima kasih untuk Mas Eros untuk jawabannya, dan terima kasih juga untuk Mas Kevin sudah menambahkan. Semoga menjawab pertanyaan tadi, dan kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Zulhusni Siregar. Mungkin di sini sudah sempat terjawab. Correct me if I'm wrong, Mas Eros. Apakah Alibaba sendiri punya semacam AI untuk mendeteksi ransomware terbaru? Dan apakah Alibaba sudah punya region di Indonesia? Iya Pak, seperti tadi yang sudah kita, Alibaba Cloud sudah ada region di Indonesia. Sudah Pak, kita pertama 2018 sudah punya 3 data center dan kita punya 1 scraping center. Cuma Alibaba yang punya ya scraping center di Indonesia gitu. Dan apakah kita ada intelligence ataupun AI? Benar Pak, kayak tadi saya tunjukkan bagaimana security center bisa mendeteksi serangan ataupun anomali suspicious activity yang ada di dalam server gitu. Tadi kita bisa lihat, saya tadi menjalankan sebuah ransomware, ini semuanya terdetek di security center. Dan jika kita cek details ya, nanti dia kasih tahu engine mana yang mendeteksi ini gitu. Pertama dia deteksi dari machine learning-nya, lalu big data threat detection engine, ada juga Alibaba Cloud Threat Intelligence dan juga abnormal behavior analysis engine. Jadi memang kita punya 3 produk utama ya, kayak 4, cloud firewall, anti-DDoS, WAF, dan security center. 4-4 ini di belakang itu ada AI-nya, ada machine learning-nya. Di mana metode blocking-nya kita itu ada yang bisa warn sama block. Nah, bagaimana cara kita bisa memberitahukan dia warn atau dia block? Kita bisa minta sistemnya itu untuk learn dulu karakteristik servernya kita, karakteristik jaringannya kita. Ini dia ada bisa learning gitu. Misalnya server ini biasanya ngomong sama mana aja, server ini biasanya ngakses URL mana aja gitu. Kalau ada yang anomali, nanti dia akan kasih alert berdasarkan learning yang sudah kita terapkan. Dan nggak hanya itu aja, kayak tadi kata Kevin, kita Alibaba kok terus berinovasi, kita juga punya white hat team yang kita juga terus update data signature database, attacker database, agent database yang kira-kira bisa kita tahu ini ransomware, virus ataupun anomali yang lainnya gitu Pak. Kita ada database semua. Dan juga kita melakukan benchmark ya, security center ini juga melakukan benchmark ke CIS gitu. Baseline checking vulnerability yang kita dapatkan itu semua juga didapatkan dari CIS seperti itu. Jadi ya itu dari toolsnya Alibaba Cloud. Oke, terima kasih Mas Eros untuk jawabannya. Mungkin sesi pertanyaan kita sekitar 4 menit lagi. Saya coba bacakan beberapa pertanyaan ya.
Dari Bapak Rudi Koirudin, apakah ada cara untuk memblokir fungsi enskripsi dari ransomware? Jadi meskipun ransomware itu berhasil running, tapi tidak mengenkripsi data kita. Contoh mungkin library enkripsi dari sistem Windows dihapus. Bagaimana cara memblokir fungsi enkripsi dari ransomware? Tadi yang kita tadi sudah cek Pak, interception gitu. Jadi antivirus pasti punya mekanisme tersebut. Ya, jadi proses interception. Jadi sebelum dia melakukan enkripsi, itu langsung di-cut oleh antivirusnya, atau dalam hal ini tadi sudah saya sampaikan, dia diblok oleh security center. Gitu. Jadi ransomware tetap ada, dia mau melakukan enkripsi itu kita blok. Kalau Bapak bagaimana mematikan enkripsi library enkripsinya, saya kurang mengerti akan hal itu. Tapi biasanya ya, library yang default yang dibutuhkan oleh sebuah operating system jangan diapa-apain. Takutnya jika memang ada sebuah proses yang perlu di-encrypt, tapi Bapak nggak encrypt jadi karena mati enkripsinya, jadi kan salah. Jadi menurut saya dia dipreventifkan aja. Kalaupun sudah kita lakukan beberapa tahapan prevention, ya kita coba kayak tadi Mas Bayu bilang, antivirusnya diupdate biar dia tahu nih, oh ini ransomware, saya blok kayak gitu. Atau enggak apply security center di hostnya Bapak. Karena kan kita ada proses interception yang tadi saya sudah demoin, ada di intercept, ransomware-nya nggak dihapus gitu, tapi dia mau menjalankan prosesnya itu udah di intercept duluan. Jadi ada tools sih Pak untuk hal itu. Oke, terima kasih Mas Eros. Semoga menjawab pertanyaannya. Next, mungkin kita lanjut ke 2 pertanyaan terakhir. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Sigit Prayogo. Apakah memungkinkan data yang akan disimpan ke cloud terinfeksi ransomware atau malware ketika dikirim ke cloud? Ya, mungkin dari Mas Bayu. Oke, Pak. Itu tergantung dari cara pengirimannya Bapak. Jika cara pengirimannya Bapak adalah melalui metode HTTP tanpa SSL dan ternyata di komputernya Bapak itu sudah ada ransom, kemungkinan bisa Pak. Karena kalau tanpa SSL berarti kemungkinan ada interceptor di tengahnya. Gitu. Nah, kalau biasanya itu diuploadnya lewat SFTP ataupun RDP, si virus ransomware di beberapa case itu juga bisa keangkut. Si ransomnya juga keangkut walaupun itu tidak Bapak copy. Jadi begitu Bapak RDP ke server tujuan, dia akan ikut ngangkut dan otomatis jalan di background layar itu untuk ngopi datanya dia. Begitu, Pak. Jadi kalau ada sebuah server ataupun laptop yang sudah terkena ransomware, saran saya isolate dulu. Di-isolate dulu di networknya dia, tidak traffic incoming dan outgoing-nya kita batasin hanya beberapa saja, dan itu kita bersihkan secara mendalam. Seperti itu sih, Pak. Oke, terima kasih Mas Bayu. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Septian Eka Pratama. Apa teknik yang digunakan ransomware dalam menginfeksi, infiltrasi ke dalam jaringan, serta eksfiltrasi data dari victim? Wah, ini mana tadi? Apa teknik yang digunakan ransomware dalam menginfeksi, infiltrasi ke dalam jaringan, serta eksfiltrasi data dari victim? Jujur saya nggak tahu sih Pak. Saya nggak begitu mengerti. Mungkin Mas Bayu atau Kevin, bagaimana cara teknik mereka menggunakan. Tapi jelas infeksinya itu ya encryption gitu. Jadi mereka ada tools enkripsi di dalamnya. Dia encrypt pakai key-nya dia. Key-nya dapat dari server cyber kriminalnya gitu. Jadi dia encrypt aja. Infiltrasi ke dalam jaringan serta eksfiltrasi saya juga kurang mengerti. Mungkin Mas Bayu atau Kevin bisa menambahkan. Oke, aku tambahin ya Pak. Dalam satu case kemarin, saya handle satu case. Satu pasien zero, kita namakan server awalnya, server yang pertama kali terkena si ransomware, kita namakan pasien zero. Itu dia tetap ngirim data ke pelakunya. Lewat satu port, saya lupa portnya berapa, itu dia ngirim data. Jadi dia juga ngopi data ke sana. Nah, bahayanya adalah jika itu si ransomware bisa DDoS ke brute force, akses ke SFTP server ataupun ke AD, dan itu AD ataupun SFTP servernya terkena, maka file-filenya tadi juga tercopy ke ya attackernya si ransomware. Seperti itu.
Nah, itu untuk ke atas, untuk ke mana yang punya ransom penyerangnya. Nah, untuk yang ke samping, yang east-west-nya, dia akan nge-brute force, Pak. Jadi dia nyoba network-nya mana nih, si server pasien zero, oh ini. Dia akan nge-brute force, dia nyoba login access satu-satu. Gitu. Begitu sih, Pak. Kalau dari saya. Oke, terima kasih Mas Bayu dan Mas Eros sudah menjawab pertanyaan. Mungkin terakhir ini pertanyaan singkat. Ada beberapa orang yang menanyakan, tapi pertanyaan sama. Apakah menggunakan Alibaba Security Solution itu akan terjamin 100% nih akan aman dari ransomware? Mungkin itu jadi pertanyaan penutup ya untuk sesi hari ini. Kevin mau jawab? Oke, nggak 100% Pak. Gitu. Jadi saya tegaskan sekali lagi, nggak ada yang aman. Gitu. Apalagi kalau kita memang buka endpoint kita memang banyak komunikasi ke server luar, ataupun kita banyak interaksi ke banyak buka endpoint ke cabang, ke on-premise, ada aktivitas pertukaran file gitu. Jadi nggak ada yang aman sebenarnya, nggak ada 100% yang aman. Walaupun di Alibaba Cloud sendiri nggak 100% aman, itu makanya kita tetap rely ke yang namanya tadi disampaikan oleh Kevin, business continuity plan dan juga disaster recovery di dalamnya itu, dan prevention gitu. Sebagus-bagusnya badan kita olahraga nggak akan menjamin dari sakit gitu, tapi apa yang kita bisa terapkan biar kalau kita terserang sakit itu bisa aman ya, kita olahraga, minum vitamin dan lain sebagainya gitu ya, gaya hidup bisa sehat. Sama kayak juga di Alibaba Cloud. Kita punya best practice, kita punya beberapa step-step prevention, kita juga punya beberapa tools yang bisa ngebantu dari mulai vulnerability defense, baseline checking dan lain sebagainya. Itu semua tersedia, Pak. Gitu. Kalau diterapkan, apakah 100% aman? Enggak. Karena kenapa? Semuanya berinovasi. Attacker juga berinovasi. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari situ? Ya kita bisa dapatkan dari cloud-nya Alibaba Cloud itu kita bisa melakukan menjamin bisnis continuity plan kita tuh terlaksana dengan baik, kayak apa? DR. Kalaupun terserang dia ada backup-nya yang bisa ngebantuin kita nge-restore dan lain sebagainya gitu. Jadi ya itu yang ditawarkan oleh Alibaba Cloud gitu. Kalau memang attacker-nya sudah teridentifikasi ya mungkin kita bisa blok, tapi kalau dia zero day attack ya kita juga nggak bisa tahu kan. Jadi itu tadi saya sampaikan nggak dijamin, tapi kita bisa prevent. Gitu. Kita bisa lakukan banyak opsi untuk menjamin bisnis kita tetap berjalan walaupun kita terkena serangan gitu. Tambahkan Kev kalau perlu. Ya, cukup Mas Eros. Paling cuma sedikit supaya bisa, ya tidak bisa di Alibaba Cloud itu menjamin 100% aman. Supaya bahkan mendekati 100% aja, itu kita butuh kolaborasi sih Pak. Baik dari kitanya Alibaba, kita bisa menyediakan platform. Kayak tadi untuk recovery kita bisa sediain platform untuk taruh DR-nya. Kita bisa ada security center, produk-produk security lainnya. Kayak ya buat ransomware yang lain lah, WAF, nanti DDoS. Ya. Platform kita bisa sediakan. Tapi sekali lagi dari teman-teman customer pun juga kita harus kerjasama bareng. Ada upayanya juga untuk educate timnya. Ada bareng kita bisa untuk nge-planning untuk business continuity plan-nya. Dan ya dengan kita sudah menjalankan itu, harapannya kita bisa meningkatkan sekuritas di sistem dan environment-nya dari teman-teman semua di sini. Ya gitu, tapi 100% tidak. Yang bisa kita jamin adalah kita akan terus berinovasi supaya ketika mereka lebih baik cyber terorisnya itu berinovasi, kita juga bisa dengan cepat untuk menanggulangi. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Eros dan Mas Kevin. Mungkin dari Mas Bayu ada tambahan lagi untuk menutup? Sudah Mbak, cukup Mbak. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Eros, Mas Bayu, dan Mas Kevin untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan dari partisipan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah join sampai di akhir acara hari ini. Semoga sudah semakin teredukasi dan tahu nih apa sih next step-nya setelah dari ikutan webinar ini ya. Gitu. Ya. Untuk Thank you. Untuk next-nya mungkin kalau ada feedback, ada request, misalkan mau materinya atau feedback untuk next topik yang mau kita bawakan, feel free untuk diisi survei link-nya. Sudah saya kirimkan di kolom chat. Nanti tinggal diklik aja, kurang dari 3 menit bisa disubmit. Oke. Kurang lebih dari saya cukup.
Saya dari Gendis dari Alibaba Cloud. Mohon pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang semuanya. Sehat Selamat siang. selalu. Sehat selalu. Yang thank you.